Cuaca saat ini sangatlah terik. Saat ini suhu di daerah saya adalah 32 derajat Celcius, akan tetapi rasa-rasanya seperti 39 derajat Celcius. Panas dan terik. Tidak hanya di luar ruangan seperti ini ya, akan tetapi di dalam rumah pun udara terasa panas. Tidak hanya siang hari, malam hari pun juga terasa panas ya. Sebenarnya ada fenomena apakah sih yang ada di daerah kita atau mungkin yang ada di Indonesia sampai kita merasakan panas yang seperti ini? Beberapa waktu terakhir, suhu di siang hari terasa lebih panas dibandingkan dengan hari biasanya. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan di benak kita. Ada fenomena apa ya kok bumi ini sepanas ini? Apakah kondisi ini berbahaya atau tidak untuk manusia? Bahkan sempat ada pesan berantai bahwa saat ini di Indonesia sedang terjadi gelombang panas. Hal ini cukup meresahkan ya, karena fenomena gelombang panas ini bisa jadi menjadi berbahaya, khususnya ketika masyarakat tidak siap menghadapinya. Gelombang panas disebabkan oleh udara yang terperangkap. Normalnya udara mengelilingi dunia dalam angin kencang yang besar. Namun apabila terperangkap dalam suatu wilayah, ini akan menghangat tidak seperti biasanya karena sinar matahari. Mengutip dari WHO, gelombang panas dapat membahayakan kesehatan, membebani layanan kesehatan serta transportasi, dan juga berisiko terhadap ketersediaan air, energi yang bisa mengakibatkan keterbatasan daya atau bahkan pemadaman listrik. Ketahanan pangan serta mata pencaharian pun bisa terganggu apabila hasil panen dan ternak terancam karena panas yang ekstrim. Efek gelombang panas terhadap kesehatan bergantung pada intensitas dan durasi temperatur, aklimatisasi, adaptasi populasi dan infrastruktur, serta kesiapsiagaan. Eksposur akan hal ini bisa menyebabkan berbagai gejala serius seperti head exhaustion dan heat stroke. Kondisi heat stroke tersebut bisa membuat seseorang terjatuh pingsan serta kulitnya menghangat dan kering karena tubuh tidak bisa mengontrol temperatur yang tinggi. Beberapa gejala lainnya adalah bengkak pada anggota gerak bawah, ruam panas di leher, kram, sakit kepala, lekas marah, lemah, dan lesu. Selain itu, panas bisa membuat seseorang menderita dehidrasi parah, dan juga ada pembekuan darah. Orang-orang yang memiliki penyakit kronis dan mengkonsumsi obat secara rutin lebih beresiko menghadapi komplikasi selama gelombang panas, seperti halnya orang tua dan anak-anak. Perlu diketahui, reaksi terhadap gelombang panas juga ditentukan oleh kemampuan masing-masing orang dalam beradaptasi, dan dampak serius bisa saja muncul tiba-tiba. Inilah kenapa pentingnya kita waspada terhadap gelombang panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut cuaca yang sangat panas di Indonesia ini bukan karena fenomena gelombang panas atau heat wave. Jadi tidak perlu khawatir ya. Fenomena heat wave atau gelombang panas ini terjadi di wilayah lintang menengah atau tinggi seperti wilayah Eropa dan Amerika yang dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer di lintang menengah. Sedangkan yang terjadi di wilayah Indonesia adalah fenomena kondisi panas atau terik dalam skala variabilitas harian. Lalu apa saja penyebabnya suhu panas yang terjadi akhir-akhir ini? Penyebab yang pertama adalah posisi semu matahari.
Menurut BMKG, cuaca panas di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh posisi semu matahari. Saat ini posisi semu matahari diketahui ada di wilayah utara ekuator. Hal tersebut menandakan bahwa sebagian daerah di Indonesia mulai masuk musim kemarau. Posisi semu matahari ini juga membuat tingkat pertumbuhan awan dan fenomena hujan sangat berkurang. Oleh sebab itu, cuaca menjadi lebih cerah di pagi hingga siang hari. Yang kedua adalah penerimaan sinar matahari di permukaan bumi. Dominasi cuaca cerah dan tingkat pertumbuhan awan yang rendah turut mempengaruhi penerimaan sinar matahari di permukaan bumi. Kedua kondisi tersebut membuat penerimaan matahari di permukaan bumi menjadi lebih optimum. Hal inilah yang membuat suhu di siang hari terasa cukup terik. Nah, jadi jangan khawatir ya teman-teman ya. Yang terjadi saat ini adalah bukan fenomena akibat gelombang panas. Hal itu terjadi biasanya di daerah Eropa dan tidak ada terjadi di Indonesia. Akan tetapi teman-teman juga harus waspada ya. BMKG juga menyebutkan bahwa suhu panas di siang hari masih terus diwaspadai, paling tidak sampai dengan bulan Mei ini. Cuaca panas seperti ini membuat kita tidak nyaman ya melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, cuaca panas juga bisa memicu dehidrasi, iritasi kulit, sakit kepala, gangguan pada penglihatan, hingga menyebabkan pingsan. Maka selama musim kemarau seperti saat ini, kita perlu meningkatkan kesehatan dan ada beberapa tips yang bisa disimak ya rekan-rekan. Yang pertama adalah perbanyak minum air putih. Dampak yang cukup dirasakan saat cuaca panas yaitu hilangnya cairan dalam tubuh. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka kita bisa terkena dehidrasi. Maka dari itu, cuaca sangat terik seperti ini sebaiknya teman-teman minum air putih dalam jumlah yang banyak ya. Dengan demikian, keseimbangan cairan dalam tubuh akan tetap terjaga. Saat musim panas seperti ini, sebaiknya hindari konsumsi kafein ya, karena minuman ini memiliki sifat diuretik, di mana ini dapat memicu hilangnya cairan dari dalam tubuh. Selain itu, konsumsi buah-buahan saat musim panas seperti saat ini sangat dianjurkan. Konsumsi buah dengan kandungan air tinggi seperti semangka, melon, dan jeruk sangat diutamakan. Buah-buahan tersebut dapat membantu tubuh agar tetap terhidrasi. Tidak hanya itu, vitamin yang terkandung dalam buah juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, kondisi cuaca panas ekstrim seperti ini dapat menyebabkan kulit kita menjadi kering. Maka dari itu, jika ingin beraktivitas di luar ruangan, krim pelembab berguna untuk menjaga kulit agar tidak kering. Tidak hanya pelembab, jika Anda keluar rumah, saya anjurkan untuk menggunakan sunblock ya. Jadi biar kulit kita tidak terbakar oleh matahari. Yang keempat, jangan sering mandi ya. Saat cuaca panas mungkin banyak di antara kita yang menjadi lebih sering mandi dibanding hari biasanya. Banyak yang beranggapan bahwa mandi bisa menghilangkan panas. Padahal hal tersebut keliru. Mandi terlalu sering saat cuaca panas justru kurang baik karena bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi jangan terlalu sering mandi saat cuaca panas. Cukup 2 kali sehari saja. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman akan efek gelombang panas, akan tetapi tetap harus waspada. Untuk di Indonesia sendiri menurut BMKG suhu paling tinggi adalah di angka 36 derajat Celcius, tidak mencapai 40 derajat Celcius. Demikian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman ya. Terima kasih, dadah.